Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah yang berjudul Kearsipan. Yang beranggotakan saya sendiri, Siti Nur Hasanah, dan yang kedua ada Mbak Tuti Aisyah, dan yang ketiga ada Mas Tri Adi Wibowo, dan yang keempat ada Mbak Sobibatur Rahma Zulfa. Nah, latar belakang dari pembuatan video presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi perkantoran yang diampu oleh Ibu Umi Arifah MM. Sebelum memasuki ke materi, saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah sangat familiar dengan apa itu arsip maupun kearsipan. Arsip dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai warkat atau setiap catatan tertentu yang berisikan baik foto, gambar, ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan suatu subjek atau pokok permasalahan. Arsip juga dapat diartikan sebagai peristiwa yang dibuat oleh seseorang untuk membantu mengingat atau menjadi daya ingat oleh orang tersebut. Contohnya yaitu surat-surat, kwitansi, data gaji, ataupun pembukuan lainnya. Nah, peranan arsip itu sendiri sangat penting, terutama dalam bidang keadministrasian. Dalam bidang keadministrasian banyak sekali, contohnya di lembaga pendidikan. Tanpa adanya kearsipan, maka suatu laporan pertanggungjawaban keadministrasian tidak akan berjalan dengan lancar, akan kacau karena bukti-bukti dari misalnya dari daftar nilai, data mahasiswa ataupun apa itu semuanya masuk ke dalam arsip ataupun kearsipan. Beberapa istilah di dalam kearsipan. Yang pertama yaitu arsip dinamis. Merupakan arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau arsip yang digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip ini dibagi menjadi dua, yaitu arsip aktif dan arsip inaktif. Yang kedua yaitu arsip statis, merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Arsip statis ini berada di dalam Arsip Nasional Republik Indonesia atau di Arsip Nasional Daerah. Yang ketiga yaitu file, dapat disamakan dengan pengertian dari berkas, yang merupakan satu kesatuan arsip tentang masalah tertentu dan disimpan berdasarkan pola klasifikasi. Yang keempat yaitu indeks, merupakan sarana penemuan kembali surat dengan cara mengidentifikasi surat melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan surat tersebut dengan yang lainnya. Tanda pengenal surat ini harus dapat diklasifikasi dan merupakan petunjuk langsung kepada berkasnya. Yang ke-10 yaitu penerima surat. Penerima surat merupakan unit atau staf yang bertugas untuk melakukan penerimaan surat masuk baik dari kurir maupun dari pos. Yang selanjutnya yaitu pencatat surat, merupakan unit atau staf yang bertugas untuk melakukan pencatatan surat baik untuk surat masuk maupun untuk surat keluar. Yang ke-12 yaitu pengarah surat, adalah unit atau staf yang bertugas untuk menentukan kepada pengolah mana surat yang bersangkutan yang harus disampaikan. Yang ke-13 yaitu pengelola. Pengelola adalah unit atau staf yang bertugas untuk melakukan atau penggarapan masalah isi surat. Unit pengolah terdiri atas pimpinan pengolah,
tata usaha pengolah dan pelaksana pengolah. Yang ke-14 yaitu penata arsip, merupakan staf yang bertugas menyimpan surat-surat arsip dan memelihara arsip. Yang ke-15 yaitu pola klasifikasi arsip, merupakan pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan secara logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Pola klasifikasi merupakan salah satu sarana atau pedoman untuk penataan arsip. Yang ke-16 yaitu surat penting, merupakan surat yang isinya mengikat dan memerlukan tindak lanjut dan merupakan kebijaksanaan departemen, dan apabila terlambat penyampaiannya atau hilang akan mengganggu kelancaran pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu surat biasa, merupakan surat yang isinya tidak mengikat dan biasanya tidak membutuhkan tindak lanjut serta hanya berupa informasi dan suatu kegiatan. Surat biasa dicatat dalam lembar pengantar surat rutin dan disampaikan ke unit pengolah. Yang ke-18 yaitu tata usaha pengolah, adalah unit atau staf yang bertugas mengurus ketatausahaan pada unit pengolah. Yang ke-19 yaitu formulir peminjaman arsip, merupakan formulir yang digunakan untuk meminjam arsip. Diisi rangkap 2, yang satu disimpan untuk menggantikan arsip yang dipinjam dan yang satunya lagi oleh petugas peminjaman arsip sebagai pengendalian peminjaman. Yang ke-20 yaitu formulir penyalinan arsip, adalah formulir permohonan penyalinan arsip yang diisi oleh unit atau staf yang memerlukan informasi suatu arsip yang disalin. Yang ke-21 yaitu indeks relatif, merupakan daftar masalah yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun secara abjad masalah dan kodenya. Indeks relatif bertujuan untuk memudahkan menentukan kode surat yang akan disimpan menurut klasifikasi masalah yang terdapat dalam pola klasifikasi arsip, dan biasa digunakan juga dalam penemuan kembali arsip. Yang ke-22 yaitu jadwal retensi arsip, merupakan pedoman tentang jangka waktu penyimpanan arsip sesuai dengan nilai kegunaannya dan sebagai dasar penyelenggaraan penyusutan, pemusnahan, dan penyerahan arsip ke arsip nasional. Yang ke-23 yaitu penyusutan arsip, adalah proses kegiatan penyiangan arsip atau berkas untuk memisahkan arsip aktif dari arsip inaktif, serta menyingkirkan arsip-arsip yang tidak berguna berdasarkan jadwal retensi arsip. Yang ke-24 yaitu penyerahan arsip, merupakan pengalihan wewenang penyimpanan, pemeliharaan, dan pengurusan arsip statis dari lembaga-lembaga negara, badan pemerintah, badan swasta, dan perorangan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau Arsip Nasional Daerah. Yang ke-25 yaitu pemusnahan arsip, adalah proses kegiatan penghancuran arsip yang tidak diperlukan lagi baik oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh arsip nasional. Fungsi dan tujuan arsip. 1. Fungsi arsip. Arsip dibagi menjadi 2, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh dan terus berkembang dan terus berubah seirama dengan tata kehidupan masyarakat maupun pemerintah. Jadi hal yang membedakan antara arsip dinamis dan arsip statis yaitu dilihat dari segi waktunya. Arsip dinamis langsung digunakan, sedangkan arsip statis tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan dan penyelenggaraan. Lanjut, tujuan kearsipan. Tujuan kearsipan yaitu untuk menjamin keselamatan,
bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Jadi tujuan pembuatan kearsipan ini selain untuk pendataan, yaitu untuk jaga-jaga bila sewaktu-waktu terjadi perselisihan atau kekurangpahaman seseorang, kita tinggal membuka kembali kearsipan kita yang telah dibuat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zulfa. Silakan. Penanganan dan cara mengarsip surat. 1. Penanganan surat. Pengurus surat-surat di kantor adalah suatu kegiatan yang terpenting dalam kantor. Organisasi pengurusan surat-surat kantor sangat berbeda dengan instansi yang lain. Dalam suatu organisasi yang kecil, surat-surat masuk ke luar dapat diurus oleh petugas dengan masing-masing petugas. Dalam suatu organisasi yang besar, pengurusan surat-surat dapat dikerjakan dalam bagian masing-masing atau dapat juga dipusatkan di suatu bagian khusus, yaitu bagian atau seksi ekspedisi. Cara pengurusan surat-surat apabila telah diterima. A. Pengertian surat. 1. Meneliti asal atau sumber surat itu. 2. Meneliti cara pengiriman surat. B. Pengertian selanjutnya dibagi menjadi beberapa kelompok. 1. Surat-surat dinas, surat-surat yang erat hubungannya dengan kantor. 2. Setiap kelompok surat hasil sortir ditempatkan tersendiri di dalam folder-folder atau alat lain. C. Pembukaan sampul atau amplop. D. Pengeluaran surat dari dalam sampul. E. Penelitian surat. F. Pembacaan surat. G. Penyampaian surat atau intern. H. Pencatatan surat. 1. Kartu kendali. 2. Buku agenda. 3. Buku pembantu agenda. 4. Keterangan-keterangan yang dicatat dalam kartu kendali ataupun buku agenda. I. Langkah akhir penanganan surat tata penyimpanan arsip aktif maupun arsip inaktif menggunakan sistem penataan berkas disesuaikan dengan kepentingan instansi bersangkutan agar memudahkan pengendaliannya. Kesimpulan, kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sebagai sumber informasi, dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisan, pengembangan, perumusan, kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya. Fungsi arsip yaitu yang pertama, arsip dinamis yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang kedua, arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan. Cara pengurusan surat-surat apabila telah diterima yaitu pengertian surat, penyortiran surat, pembukaan sampul atau amplop, pengeluaran surat dari dalam sampul, penelitian surat, pembacaan surat, penyampaian surat atau intern, pencatatan surat, kartu kendali, buku agenda, buku pembantu agenda, keterangan-keterangan yang dicatat dalam kartu kendali ataupun buku agenda. Langkah akhir penanganan surat, tata penyimpanan arsip aktif maupun arsip inaktif menggunakan sistem penataan berkas disesuaikan dengan kepentingan instansi bersangkutan agar memudahkan pengendaliannya.